Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Silakan salah satu dari kalian untuk berdoa ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 11 PS3 siap ide pembelajaran. Laporan Bapak terima, kembali ke tempat. Balik tempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mama Presiden kita membaca doa Ramadan kepada masing-masing. Izinkan saya membacakan doa untuk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah kami rezeki kepahaman. Berikanlah kami kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kesulitan pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Ya, silakan Nak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik ya. Sehat semua? Ya, sehat. Oke. Ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Kalau hadir semua, Bapak ucapkan alhamdulillah ya. Dan Bapak persilahkan kepada peserta didik untuk ke Google Sheet yang sudah Bapak bagikan di grup ya, untuk melakukan absen. Oke, sudah? Ya, sudah. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya, sudah. Sudah siap ya? Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu tentang bullying. Ya. Pasti kalian sudah familiar ya dengan sebutan bullying ini. Pasti sangat-sangat familiar sekali karena pemerintah sudah beberapa program yang dilaksanakan terkait dengan masalah bullying ini. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bullying ini tadi. Yang pertama, peserta didik nanti dapat menganalisis apa itu perilaku bullying. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengatasi dan melawan perilaku bullying. Yang ketiga, peserta didik menciptakan proyek ya, yaitu kampanye tentang anti bullying. Jadi kita nanti akan membuat sebuah proyek ya, entah itu poster, video, pantun, puisi, nanti tergantung dari kelompok kalian maunya seperti apa. Oke, siap? Ya. Oke, kalau siap, kita sebelum memulai pembelajaran kita ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Bapak mau ngecek nih, ya, mau ngecek ini konsentrasi apa tidak, siap apa tidak, ya. Nama ice breakingnya jika maka. Jadi cluenya seperti ini. Buat satu kalimat, apabila Bapak tunjuk misalkan jika. Nah, jika, jadi misalkan jika saya pergi ke pasar, nah kemudian di sini akan menjawab maka saya akan berlayar, misalkan seperti itu. Paham? Siap.
Nanti akan Bapak random ya memilihnya. Oke, siap? Siap. Oke, Bapak akan pilih. Oh, gini clue-nya. Ini jika ya, kelompok 2 ini jika, yang ini maka. Oke? Bapak akan pilih. Jika saya botak, kata teman kalian, maka saya bersinar. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Ferdi, jika saya maling mangga, maka saya kejang-kejang, kata pemangnya. Itu ice breakingnya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, tujuan dari ice breaking itu tadi ya mengecek konsentrasi kalian ya, apakah siap untuk menerima pembelajaran dengan baik. Bapak melihat tadi ya kisaran 80% lah sudah siap ya. Harapan Bapak peserta didik dapat aktif mengikuti pembelajaran, dapat memperhatikan dengan baik, dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya. Paham? Ya, paham. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan materi ya. Di sini ada apersepsi ya. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai ya perilaku peserta didik, tenaga pendidikan yang melakukan tindakan seperti intimidasi, mengucilkan, mengejek, ya. Tapi secara tidak disadari bahwa tindakan tersebut masuk ke dalam kategori bullying, ya. Bullying bisa dilakukan sesama peserta didik, ya, antara peserta didik dengan guru, antara guru dengan peserta didik, dan guru sesama guru. Ini Bapak yakin pasti ada yang penyuka artis Korea atau K-pop ya? Ada ya? Nah, di suatu kejadian yang lalu, Bapak pernah mendengar tuh ada artis Korea yang bunuh diri karena dibully. Nah, Bapak kurang tahu namanya siapa itu? Suli ya namanya ya. Itu sangat viral sekali kan? Sangat viral sekali. Gimana ceritanya tuh? Coba ceritakan. Kayaknya kamu mengikuti tuh kayaknya. Jadi udah di media sosial. Apa? Oh, karena dihujat di media sosial yang akhirnya dia sampai bunuh diri. Nah, ya itu berarti bully ini sangat berbahaya sekali ya. Berbahaya apa tidak menurut kalian? Oke. Pengertian bullying. Ada yang bisa kasih Bapak jawaban? Apa itu pengertian bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang berulang dan disengaja. Bullying juga berupa kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan mengintimidasi orang. Oke, mengintimidasi ya. Bullying adalah tindakan penindasan kepada seseorang secara sengaja atau berulang-ulang. Oke, berulang ya, dia melakukan ya pembulian secara sengaja, misalkan memukul, menjambak, mengejek, tapi secara berulang gitu. Oke, kelompok ini? Bullying adalah suatu bentuk tindakan sengaja yang dilakukan berulang kali oleh suatu kelompok atau orang yang lebih kuat ke orang yang lebih lemah. Oke, ada kata-kata kelompok gitu tadi. Ya, ada kelompok bisa terjadi kepada individu atau kepada kelompok tindakan bullying ini. Biasanya melibatkan ketidaksetaraan antara pelaku dan korban. Kita masuk ke jenis-jenis bullying. Di sini ada 3, bullying fisik, verbal, dan cyberbullying. Contoh bullying fisik seperti apa? Memukul, menendang, mencubit, mendorong seseorang. Oke, itu contohnya ya. Jadi bullying fisik itu bullying secara langsung. Yang berhubungan dengan fisik, contohnya seperti mendorong, memukul, mencubit, ya. Itu mencekek misalkan, bisa juga itu bullying fisik sebutannya.
Kalau bullying verbal seperti apa? Kelompok ini? Bullying verbal, bullying yang dilakukan secara seperti mengancam, merendahkan, mengintimidasi, mencela, mengejek, memaki, dan mengganggu. Oke, bullying verbal itu bullying secara tidak langsung, seperti mengancam, mengejek, mengolok, seperti itu. Tapi menyebabkan seseorang itu tidak nyaman atau terintimidasi karenanya. Itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, cyberbullying. Kelompok mana ya? Kelompok ini aja deh. Cyberbullying. Menurut kalian apa? Cyberbullying adalah perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Oke, digarisbawahi ya, secara online. Paham ya? Oke. Penyebab terjadi tindakan bullying. Yang pertama adanya perbedaan persepsi. Ya. Tekanan sosial, adanya persaingan antara individu atau kelompok. Pasti apabila seseorang itu merasa tersaingi, dia tidak bisa menjatuhkan dan segala macam, lalu dia akan membuli biasanya. Biasanya dia juga akan membawa temannya. Kalau dia tidak berani sendiri, dia akan berkelompok. Seperti itu. Lanjut. Dampak sosial dan akademik. Korban bullying sering mengalami kesulitan bersosialisasi, merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, dan menarik diri di lingkungan sosial. Pasti apabila seseorang menjadi korban bullying, biasanya dia akan menarik diri karena tidak pede yang Bapak sebutkan tadi itu. Ya. Untuk akademiknya, bullying dapat berdampak negatif pada prestasi akademik, seperti penurunan nilai akademik, ya, yang tadinya kelas 10, misalkan nilainya 80, pas kelas 11 menjadi 70. Nah, ini cara untuk mencegah dan melawan bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Pelaku bullying itu biasanya dia takut untuk membuli orang yang punya prestasi. Kelihatannya orang itu cerdas, punya prestasi misalkan tingkat nasional dan segala macam. Dia akan takut untuk membuli karena dia ada rasa tidak pedenya juga untuk membuli kalian kalau kalian punya prestasi. Seperti itu. Prestasi bisa dari akademik dan juga non akademik. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Atas bentar. Atas nama siapa gitu ya disampaikan. Saya Lina Mineri dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara saya menyampaikan ke teman saya bahwa perilakunya itu berupa bullying, dan bagaimana menurut Bapak cara menyampaikan nasihat tersebut dengan baik supaya dia tuh tidak tersinggung? Oke, baik, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih, tepuk tangan. Ini kita ceritanya punya teman ya, kita itu tahu tindakannya itu kurang tepat atau dia itu melakukan pembulian, mau menyampaikannya tapi tidak enak. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaan temannya itu supaya kita bisa menyampaikannya, mengutarakannya itu supaya dia tidak tersinggung. Seperti apa menurut kalian dulu Bapak tanya? Ayo. Seperti apa? Misalkan ada kejadian teman kalian tuh berulang kali sudah melakukan mendorong, mencubit atau mengintimidasi teman kalian. Tapi kalian mau menegurnya gitu secara halus seperti bagaimana caranya? Silakan. Kita menegur dia dengan baik, cara dengan baik-baik. Dengan baik-baik seperti apa itu? Apa? Kamu jangan mukul dia, ada salah apa. Oke. Terus diajak bicara dengan baik, kenapa dia memukul temannya itu. Oke. Supaya dia tidak tersinggung ya. Oke. Yang lain? Silakan. Ini. Gimana menurut kamu? Bagaimana caranya? Apa? Menegur dia baik-baik.
Oke, itu ya jawaban dari teman-teman kalian. Sebenarnya kalau kalian ya menjumpai teman kalian itu melakukan tindakan bullying, tapi dia tidak sadar seperti itu, iya kan? Ya, seperti yang disampaikan teman kalian tadi tepat. Tapi sebenarnya kita menegurnya jangan langsung di depan teman-teman kalian. Misalkan bawa dia ngobrol empat mata seperti itu. Nah, misalkan kasih apa ya? Kasih video tentang bullying segala macam. Nah, habis itu kamu sampaikan, "Nah, mohon maaf," begitu. Misalkan namanya Amira ya, Amira, tahulah kemarin itu tindakan kamu itu sebenarnya itu termasuk kategori bullying gitu. Nah, mungkin saja dia itu tidak tahu bahwa tindakannya itu merupakan bullying yang dilakukan itu. Jadi kita komunikasikan pelan-pelan, kita sampaikan pelan-pelan, tapi tanpa ada orang lain ya, karena empat mata supaya dia tidak tersinggung juga dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik itu ya jawaban dari Bapak ya. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya silakan. Oke, silakan. Peserta didik, langkah apa yang dapat saya ambil ketika saya melihat perilaku bullying di sekitar saya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Oke, langkah yang dapat diambil untuk ketika Ananda melihat bullying. Tidak harus Ananda terkena bullying ya. Melihat bullying, misalkan terjadi di belakang sana, terjadi tindakan peserta didik lain mempush up teman kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Sebenarnya jawabannya sudah Bapak sampaikan juga tadi. Laporkan. Ya, jangan takut. Biasanya kalau melaporkan itu nama kalian akan dirahasiakan. Bisa melapor kepada wali kelas, bisa melapor kepada guru piket, atau langsung kepada guru BK. Jadi seperti itu ya. Paham? Ya, paham. Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk kepada ini, apa namanya, menentukan tema project kita. Kita kan tadi kan mau membuat project kan? Ya, membuat project kan. Jadi kelompok, mana kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing Bapak harapkan bisa membuat project ya. Projectnya itu yang pertama bisa poster, bisa video pendek ya, bisa puisi, bisa apa namanya, pantun ya. Nanti terserah kalian memilih. Oke, ini diedit lagi anunya supaya nanti disampaikan ya materinya ketika di depan nanti. Nanti siapa yang maju nanti? Siap, kami dua, Pak. Oh, berdua. Oke. Kalau ini video ya. Mantap video. Kita tampilkan nanti ya videonya ya. Oke. Bapak minta kelompok, ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 untuk maju dulu. Silakan. Sini, depan sini. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, ya. Siap, mohon izin. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randy Fernanda. Dan saya Bos. Kami akan membacakan sebuah pantun. Yang pertama akan saya bacakan. Pergi ke kota naik pickup. Lalu berbaring di Cilacap. Jaga kata, jaga sikap. Bullying tidak terucap. Saya mau izin untuk menjelaskan poster kami. Tapi sebelum itu, izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Khalid dan kami berdua dari kelompok 1. Dari judulnya Stop Bullying.
Arti bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan korban. Nama saya Putra, saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil video kami yang berjudul 3 jenis pembulian. Presentasi dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, kata-katanya tadi itu bullying itu tidak keren, mendingan jadi best friend. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang coba yang puisi tadi dipoto ya. Yang apa namanya? Pantun tadi dipoto. Foto ya, dipoto. Yang ini, yang poster tadi juga disiapkan untuk kita share ke media sosial kita. Karena itu bentuk deklarasi ya. Yang video juga kita buat, taruh di Instagram, taruh di WA sebagai bentuk deklarasi kita melawan tindakan pembulian. Bapak akan bagikan LKPD. Satu kelompok satu. Tolong diisi. Ya. LKPD-nya diisi. LKPD-nya diisi. Wajib diisi sekarang ya. Sekarang diisi. Tidak boleh nanti. Kelompok, misalkan kelompok 1 seperti itu. Kelompok 2 atasnya ya. Dan juga tugasnya setelah ini nanti ada yang untuk peserta didik sendiri. Nah, ini kan kelompok kan LKPD-nya kan. Nah, untuk sendiri itu di sini ada kita. Nah, linknya sudah Bapak share. Pembelajaran kita sebentar lagi akan berakhir ya. Karena kalian sudah mengisi LKPD ini dan di link juga ada mengisi LKPD. Itu diisi juga nanti. Per individunya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya bahwa tindakan bullying ini tindakan yang tidak baik. Harapan Bapak peserta didik tidak lagi melakukan tindakan bullying ini karena sudah tahu apa itu dampaknya, ya kan? Ya, apa pengertian bullying itu tadi, dan tindakan-tindakan itu sangat tidak relevan dilakukan oleh peserta didik, ya. Itu dapat melukai psikis seseorang. Kita menjadi orang-orang yang berdosa kalau melakukan tindakan tersebut. Paham ya? Oke. Kegiatan kita selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang teasing, pelulucon, ya. Jadi ada perbedaan tuh nanti bullying dan juga teasing atau pelulucon. Itu materi kita selanjutnya. Oke, sebelum Bapak akhiri, kita akan melakukan ice breaking terakhir ya. Silakan untuk berdiri dulu semua. Oke, ikutin ya semua ya. Ini lagunya ya. Ini tentang lagu Stop Bullying. Siap? Di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
Oke, sudah ya. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih Ananda semua. Silahkan duduk kembali ya. Ya, karena proses pembelajaran kita sudah berakhir, Bapak minta untuk satu orang memimpin doa penutup. Silakan. Guru siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa setelah nama masing-masing. Bisa saya memimpin dalam doa agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini karena Kau berikan kesempatan untuk belajar Tuhan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat darimu kepada kami Tuhan, dan memberikan kesempatan kita kepada kami. Tuhan Yesus tolong berkatilah Bapak Ibu guru kami yang telah mengajar kami Tuhan, dan semua kesehatan dan begitu juga pada kami Tuhan. Akhir doa kami pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Siap, Pak. Gerak. Oke, ya, silakan kembali Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena mengikuti pembelajaran dengan cukup baik ya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang teaching. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.